Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita, memberikan kesehatan pada kita semuanya. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah dinyatakan diterima sebagai siswa baru di SMP Negeri 1 Dagengan. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan siswa baru di SMP Negeri 1 Dagengan, diadakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Untuk nama, untuk panggilan Pak Odi. Untuk nama lengkap DRS Odi Tariana MPD. Pengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Alamat rumah Perum Gria Salak, Pandian, Taman Kota Madiun. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya, kalian terlebih dahulu harus memahami, harus mengetahui tujuan dari penyajian materi ini. Untuk tujuannya, siswa baru akan dapat mengetahui, mengenal, dan mencintai sekolah sebagai tempat belajar yang paling menyenangkan. Sesuai dengan pemio, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Ketahui dulu lingkungan sekolah, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Dengan mengetahui lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah, kalian sebagai siswa baru akan mengenal dan mencintai sekolah sehingga bersemangat untuk belajar dan meraih prestasi secara maksimal. Berikutnya, saya jelaskan arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan artinya pandangan atau juga bisa dikatakan tinjauan atau konsepsi cara pandang. Wiyata artinya pengajaran atau pendidikan. Mandala artinya lingkungan pendidikan atau tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi, wawasan Wiyata Mandala artinya adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dari pengertian itu dapat saya simpulkan secara umum, wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan dan pemikiran terhadap sekolah sebagai kawasan atau lingkungan pendidikan. Sebagai kawasan pendidikan,
suatu sekolah terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Untuk lingkungan fisik diantaranya meliputi yang pertama, ruang kelas belajar atau ruang kelas. Yang kedua, ruang perpustakaan. Ketiga, ruang lab IPA. Yang keempat, ruang BK. Yang keenam, tempat ibadah atau masjid. Yang berikutnya, halaman sekolah. Kemudian taman sekolah, kebun sekolah, dan juga termasuk pagar sekolah. Dari apa yang saya sebutkan itu tadi, dari lingkungan fisik yang saya sebutkan, termasuk dalam istilahnya yaitu bisa dikatakan sebagai fasilitas sekolah. Dan fasilitas sekolah itu perlu diketahui dan perlu dikenal dengan baik oleh siswa, oleh kalian sebagai siswa. Apa fungsi dari lab IPA, apa fungsi dari ruang BP, apa fungsi daripada perpustakaan, itu perlu kalian ketahui. Tidak hanya itu saja, kalian juga harus mengetahui unit-unit pelayanan dari fasilitas-fasilitas di atas yang sering kalian gunakan, yang sering kalian manfaatkan dengan baik, itu yang mana. Kemudian berikutnya adalah lingkungan sosial. Untuk lingkungan sosial itu diantaranya contohnya adalah yang pertama adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua, dewan guru, yang di dalamnya yaitu bapak dan ibu-ibu guru. Yang ketiga, pegawai administrasi atau tata usaha. Yang keempat, penjaga sekolah. Kemudian yang kelima, operator sekolah, dan lain-lain. Siswa baru perlu mengenal lingkungan sosial dari sekolahnya. Dari apa yang saya jelaskan dari awal, itu merupakan uraian dari lingkungan sekolah sebagai kawasan pendidikan. Berikutnya saya sampaikan kewajiban siswa, kewajiban kalian sebagai siswa terkait dengan materi wawasan wiyata andalan. Kewajiban kalian yang pertama, menjaga dan mewujudkan semua fasilitas sekolah dengan baik. Ini yang pertama. Maksudnya fasilitas-fasilitas sekolah perlu kita jaga, perlu kalian jaga, perlu kalian manfaatkan dengan baik. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Yang kedua, kewajiban sebagai seorang siswa adalah menghormati guru dan semua personil yang ada di sekolah, termasuk menghormati kepala sekolah, menghormati petugas tata usaha atau petugas administrasi, menghormati penjaga sekolah, dan lain-lain. Kewajiban yang ketiga, mentaati peraturan dan disiplin sekolah atau mentaati tata tertib sekolah. Kalian sebagai siswa tentunya harus taat pada tata tertib yang ada di sekolah. Dengan mentaati tata tertib yang ada di sekolah, tentunya akan bisa menjadi siswa yang baik. Yang keempat, kewajiban kalian sebagai siswa terkait dengan wawasan wiyata mandala adalah menjunjung nama baik sekolah. Maksud dari menjunjung nama baik sekolah ini, maksudnya adalah kalian bisa membawa nama sekolah ke tingkat
baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sebagai contoh, mungkin misalkan kalian ikut lomba kemudian menang di tingkat provinsi atau menang di tingkat nasional. Dengan itu, ini berarti kalian termasuk menjunjung tinggi nama sekolah. Kemudian kewajiban yang kelima, giat dan tekun belajar untuk meraih prestasi. Karena kalian sebagai siswa, tentunya sebagai siswa perlu untuk giat belajar, perlu untuk tekun belajar. Dengan tekun belajar, dengan giat belajar, tentunya kalian akan dapat meraih prestasi yang lebih baik. Kemudian untuk yang keenam, kewajiban kalian sebagai siswa adalah bersikap dan bertingkah laku sebagai siswa yang baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Apabila kalian sebagai siswa bisa melaksanakan kewajiban seperti yang saya jelaskan di atas, akan tercipta sekolah yang nyaman, sekolah yang menyenangkan, dan akhirnya prestasi belajar akan bisa diwujudkan secara optimal. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, demikian tadi penyajian materi wawasan Wiyata Mandala yang telah kalian ikuti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan untuk selanjutnya kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS berikutnya. Saya kira cukup sekian saja yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.